dulu kan Mamita enak ya punya rumah di Cibubur. Dia bilang gitu lega. Iya Dede juga nanti kesampaian kata dia gitu amin. Pokoknya dari dia tuh semangat buat Dede tuh banyak banget. Jadinya dia nggak boleh nyerah, nggak boleh ngeluh. Apalagi misalnya Dede harus kerja pagi lagi. Ya udah itu karena udah kerjaan Dede. Dede harus punya tanggung jawab kayak gitu sih. Luar biasa kalau sampai kesampaian ti Dede punya Amin. rumah di Cibubur, Amin. itu pahalanya ngalir terus buat Amin Mamita. ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Para pemirsa, aduh jadi belibet deh. Para pemirsa Global TV, Kampung Ramadan dimanapun Anda berada. Makanya selagi hidup, selagi masih ada kesempatan, banyak berbuat baik. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun Allah tahu. Di antaranya di sini saya mau bicara tentang keutamaan sedekah dan janji Allah Subhanahu wa taala buat orang yang suka bersedekah. Yang pertama orang yang suka bersedekah akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan tempat berteduh nanti di hari kiamat. Hadisnya mana? Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan nanti. Tempat berteduh di hari kiamat saat nggak ada tempat berteduh atau nggak ada perlindungan dan naungan kecuali dari sisi Allah. Salah satunya dari 7 golongan itu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Adalah seorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Nggak habis sedekah kemudian ngomong, lihat tuh masjid kipas anginnya siapa yang beli? Saya mah nggak mau rame. Tuh saya pasang 10. Ini padahal dia sebut. Yang akan mendapatkan naungan adalah fa'akhfaha. Dia sembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini yang pertama, dapat tempat berteduh, dapat tempat berlindung nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang sedekah mencabut bencana. Orang yang suka sedekah insya Allah akan memadamkan kemarahan Allah. Bahwa sedekah tadfa ghadabar rabbi. Ya, bahwa sedekah itu akan memadamkan atau menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, insya Allah orang yang bersedekah akan dihindarkan dari neraka. Amin. Amin. Karena kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarkan diri kita semua dari siksaan neraka walaupun cuma sedekah dengan sebiji korma. Punya sebutir korma, kita berbagi, kita bersedekah, itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya mudah-mudahan ibu tadi dapat makanan takjil, ada kormanya 3. Ya, mau berbagi. Ini Pak, Bapak 1, saya 2, alhamdulillah. Walaupun cuma sebutir, insya Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka. Amin. Kemudian ada pintu khusus loh Bu. Kalau orang yang puasa, kata Nabi, du'iya min babir rayyan. Akan dipanggil masuk surga lewat pintu namanya pintu ar-rayyan. Dan orang yang sedekah, nanti di akhirat saat mau masuk surga, du'iya min babis sadaqah. Dipanggil dari pintu bersedekah. Mudah-mudahan sedekah kita mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kembali setelah ini. Secara tidak langsung rekan kita Juli Rahmawati memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita semuanya. Bagaimana cara memaknai kehidupan kita untuk bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga memberikan warna khusus di dunia ini untuk untuk memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat ya. Beberapa teman-teman saya di sini juga beberapa kali sempat berinteraksi dengan Juli, pasti punya kenangan yang manis. Maksudnya Dede juga ya. Iya, apalagi sama Dede sering syuting bercanda ya kan. Iya, di salah satu stasiun TV MNC Group juga mah
waktu itu sempat ngomong kayak gini, Dede kan tulang punggung keluarga kata dia gitu. Jadi kerja tuh harus ikhlas, nggak boleh ngeluh. Kadang-kadang Dede sering, Mamita capek nih, Dede nggak boleh kayak gitu kata dia gitu. Kerjaan semua capek. Dulu Dede waktu cleaning kayak gimana kata dia gitu. Iya saya bilang gitu. Lebih baik sekarang Dede banyakin nabung, kan mau punya rumah. Dulu kan Mamita enak ya punya rumah di Cibubur, Dede bilang gitu lega. Iya, Dede juga nanti kesampaian kata dia gitu. Amin. Pokoknya dari dia tuh semangat buat Dede tuh banyak banget. Jadinya dia nggak boleh nyerah, nggak boleh ngeluh. Apalagi misalnya Dede harus kerja pagi lagi. Ya udah itu karena udah kerjaan Dede. Dede harus punya tanggung jawab kayak gitu sih. Luar biasa kalau sampai kesampaian di Dede punya Amin. rumah di Cibubur, Amin. itu pahalanya ngalir terus buat Amin Mamita. ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sekarang ada juga info yang cukup unik nih Dek. Iya. Ternyata Teh Ria ini belum lama ini menggugah video umroh dan juga kita baca status di sosmednya Teh Ria sendiri ada ungkapan minta maaf. Bisa kita dengar langsung dari Teh Ria maksudnya gimana nih? Jadi kan umroh itu kita pulang tanggal pertengahan Januari gitu, mau akhir Januari. Terus aku bersama suami juga harus nemenin aku kemoterapi. Jadi memang terpotong dengan kesehatan kita. Kita selalu menunda-nunda untuk penyelesaian video umroh. Sampai akhirnya kalau di istilah produksi offline. Saat offline kita bawa monitor ke ruang perawatan untuk minta persetujuan Yuli. Yuli di situ sangat bahagia, sangat bangga, sangat senang dengan hasil video umroh itu. Mungkin itu caranya Yuli juga untuk ngasih sumbangan ke aku, ke suami sebagai nanti kan kalau udah di share, di upload, nanti gue share juga di channelnya dia. Betul. Mudah-mudahan dong bisa sampai 1 juta. Lah terus duitnya ya itu hadiah buat lo. Masya Allah baik banget sih Yul. Kita udah dibawa umroh. Aku tuh dibawa umroh sama Yuli. Hadiah buat perkawinan kita dari Bu Anissa. Terus dia bilang lihat Deri, di situ gue bisa pakai baju bagus. Walaupun selama pemotretan di sana, selama syuting itu dimarahin sama Mikey karena bajunya tuh cukup berat untuk dia yang udah nggak bisa berdiri. Jadi setiap motret itu cuma hitungan 5 second, 1, 2, 3, 4 tuh kelima kita harus udah nampung karena dia udah nggak bisa berdiri. Tapi dia pengen punya pose yang bagus. Dan maksimal ya Mah. Dan maksimal. Jadi benar-benar kegigihan dia, ketangguhan dia. Gak mau kelihatan sakit, gak pernah mau kelihatan mengeluh, dia pantang mengeluh. Karena semuanya keluhan itu akan mengurangi rizki, itu dia yakin banget. Luar biasa ya ternyata. Masih Banyak sekali cerita yang betul. justru kita belum tahu ya. Dan masyarakat juga belum tahu bahwa banyak hal-hal positif Iya, yang diberikan Julia Perez di luar keartisannya. betul. Bahkan mungkin warga Serang Banten juga mungkin untuk yang telah mengetahui bahwa ada satu masjid yang juga didirikan oleh Julia Perez di sini. Subhanallah. Subhanallah. Entah diberitahukan atau tidak, Iya. tapi mudah-mudahan itu menjadi tabungan yang tiada Amin. akhir untuk Ada Julia Perez. boleh nggak aku Boleh. selipin sedikit tentang masjid atau musola yang dimaksud ini? Ya, Selama 2 hari waktu ngurusin pengobatan kemo, itu dia lagi ngomel-ngomel soal uang yang nggak sampai untuk penyelesaian masjid. Jadi tolong untuk siapapun orang itu, tolong. Ini urusan amal ibadah apalagi Jupe udah gak ada. Tolong itu rezeki yang gak bagus kalau kalian bisa makan uang yang untuk pembangunan atau penyelesaian masjidnya Jupe. Tolong. Aku gak tahu azab apa yang akan kamu terima kalau kamu sampai gak menyelesaikan masjid itu. ya luar biasa. Sekaligus sekarang kita mengingatkan untuk siapapun yang ikut
Iya. serta dalam pembangunan masjid dari Julia Perez yang kebetulan juga berada di sekitar Serang ini. Marilah sama-sama kita akan bantu, semoga ini menjadi amal ibadah kita bersama. Amin, amin. Amin. Dan juga mungkin jika Anda yang berkelebihan harta juga mungkin ikut membantu menyelesaikannya. Betul, Pak. Benar. Baiklah, sepertinya hal ini menunjukkan beberapa hal yang mungkin perkara-perkara yang tidak akan habis walaupun kita sampai ke akhirat. Oleh sebab itu kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Sufki dengan judul Manfaatkan 5 Perkara Sebelum 5 Perkara. Pemirsa Kampung Ramadan Global TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku yang ada di halaman Masjid As-Saurah. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ada hadis Nabi, Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang 5. Kalau lagunya ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum, muda sebelum, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Di sini dikatakan syababaka qabla haramika. Yang pertama masa muda sebelum masa tua. Kalau lagi muda bisa nuntut ilmu kemana aja, bisa bekerja, ya, kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau udah tua, ya, gerak kemana aja udah susah, ya. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua. Kemudian yang kedua apa? Sehataka qabla saqamika, sehat sebelum, aduh kalau sakit nggak usah sakit yang berat, pusing aja, demam, kayaknya susah mau datang ke sini, ya, daripada dengerin ceramah. Kenapa? Karena sakit. Lagi sehat, gunakan untuk amal soleh dan perbuatan baik.